Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jawaban hasil UAS mata kuliah logika algoritma. Langsung saja, perkenalkan nama saya Dina Nurfadilah dengan NPM 43870072200121. Dan teman saya bernama Desilia Safitri dengan NPM 43870072200120. Langsung saja pada soal nomor 1 adalah diketahui bahwa sebuah perempatan seperti terlihat pada gambar di samping. Peraturan lalu lintas di perempatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan di posisi F bila menuju ke B, D, dan G dari F tidak boleh langsung ke G. Kendaraan di posisi A bisa menuju ke B dan D. Kendaraan di posisi C bisa menuju ke D dan G. Kendaraan di posisi E bisa menuju ke G dan B. Dari permasalahan tersebut, ada dua pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode pewarnaan graf, tentukan jalur mana saja yang boleh berbarengan berjalan. Yang kedua, buatlah program Python untuk pewarnaan graf yang dapat membuktikan jalur mana saja yang dapat berjalan berbarengan atau memiliki warna yang sama. Jawaban dari nomor 1 itu adalah untuk menentukan jalur mana saja yang boleh berbarengan berjalan, kita dapat menggunakan metode pewarnaan graf. Berdasarkan lalu lintas, kendaraan di posisi F dapat menuju ke B, D, dan G. Kendaraan di posisi A dapat menuju ke B dan D. Kendaraan di posisi C dapat menuju ke D dan G. Kendaraan di posisi E dapat menuju ke G dan B dengan menggunakan metode pewarnaan graf yang dapat ditemukan jalur-jalur yang berbarengan berjalan, seperti itu. Lalu yang jawaban nomor 2 ini adalah program Python-nya. Bisa dilihat seperti ini program Python-nya. Di situ dijelaskan program Python-nya dengan rinci. Kemudian di sini ada soal nomor 2. Dari soal nomor 2 ada 4 pertanyaan. Yang pertama, buatlah program pseudocode-nya. Yang kedua, buatlah program Python-nya. Yang ketiga, jalankan flowchart di atas. Berapa nilai A, S, dan P. Yang keempat, berapa kali statement E sama dengan S tambah 3 diproses. Jelaskan algoritmanya. Nah, baik. Jawaban yang pertama adalah, langsung saja, pseudocode-nya yang pertama ini ada input A, S sama dengan 0, P sama dengan 1. If A kurang dari 0, go to step 5. Lanjut ke langkah kelima. Kemudian else, go to step 8. Kemudian yang kelima, S sama dengan S plus A persen 10. P sama dengan P dikali A persen 10. A sama dengan A slash 2, 10. Kemudian output S, P. Jawabannya itu. Kemudian ini jawaban nomor 2, program Python-nya. Langsung saja itu adalah A sama dengan input integer atau input atau masukkan nilai A, tutup kurung, S sama dengan 0, P sama dengan 1. Jika A kurang dari 0, maka S sama dengan S plus A persen 10, P sama dengan P kali A persen 10, A sama dengan A per 10, kemudian print nilai S titik 2, S per nilai P, P. Seperti itu. Pada jawaban nomor 3 adalah jika nilai A sama dengan 1, 2, 3, 4, maka nilai S sama dengan 10 dan nilai P sama dengan 24. Jawaban nomor 4 berikutnya adalah statement S sama dengan S plus 3 akan diproses sebanyak 4 kali. Hal ini terjadi karena pada setiap iterasi perulangan while nilai S akan ditambahkan dengan digit terakhir dari nilai A. S sama dengan S plus A persen 10 karena nilai A pada setiap iterasi akan dibagi dengan 10. A sama dengan A slash 10 per 10. Maka digit terakhir nilai dari
A akan terus berubah hingga nilai A mencapai 0. Dalam kasus ini, nilai A memiliki 4 digit sehingga perulangan while akan berjalan sebanyak 4 kali dan statement S sama dengan S plus 3 akan diproses sebanyak 4 kali juga. Kemudian soal nomor 3 itu ada gambar flowchart. Dari gambar flowchart tersebut ada 4 pertanyaan. Yang pertama, buatlah pseudocode-nya. Yang kedua, buatlah program Python-nya. Yang ketiga, jalankan flowchart di atas. Berapa nilai X, Y, dan Z. Yang terakhir, berapa kali statement Y sama dengan X min 2 diproses. Jelaskan jalan algoritmanya. Untuk jawaban pseudocode-nya di bawah ini ada nomor 1 tadi. Yang pertama ada input X. Yang kedua ada Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Yang keempat, jika X kurang dari 0, maka lanjut ke langkah 5. Jika tidak, maka lanjut ke angka 8. Langkah kelima, Y sama dengan Y1, Z sama dengan Z, plus X persen 10, X plus X per 10, output Y dan Z. Y, Z. Kemudian jawaban nomor 2 ini ada program Python-nya. Bisa kita lihat bahwa X input, masukkan nilai X, Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jika X kurang dari 0, maka Y sama dengan Y plus 1, Z sama dengan plus X persen 10, X sama dengan X per 10. Kemudian print nilai Y dan print nilai Z. Kemudian jawaban dari nomor 3 yang dari pertanyaan jalankan flowchart di atas, berapa nilai X, Y, dan Z. Jika nilai X sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, maka Y kurang Y min 4 dan nilai Z min 10. Untuk nomor 4, berapa kali statement Y sama dengan X min 2 diproses? Jawabannya, statement Y sama dengan X min 2 tidak diproses sama sekali dalam algoritma ini. Oleh karena itu, statement tersebut tidak akan dipengaruhi oleh nilai dari variabel Y, Z, atau X. Dalam setiap iterasi perulangan while, nilai Y akan bertambah 1. Y sama dengan Y plus 1 dan nilai Z akan bertambah dengan digit terakhir dari nilai X dalam kurung Z sama dengan Z plus X persen 10. Setelah itu, nilai X akan dibagi dengan 10 dalam kurung X sama dengan X slice 10 untuk menghilangkan digit terakhir dari nilai X. Proses ini akan terus berulang hingga nilai X mencapai 0. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.